Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikri izin mempresentasikan jurnal yang telah saya baca, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Distorsi Harmonisa terhadap Difasi Pengukuran Energi Listrik pada kWh meter. Jurnal dari Jurnal Electricum volume 15 nomor 2. Data kunci pengukuran energi listrik, harmonisa, kWh meter, analog, dan digital. Yang pertama, pendahuluan. Pada saat ini semakin berkembangnya alat kelistrikan yang membuat banyak pula peralatan listrik yang termasuk dalam jenis beban-beban non-linear. Beban non-linear banyak digunakan karena praktis dan memudahkan dalam kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, beban non-linear pada umumnya berasal dari bahan-bahan semikonduktor dan elemen elektronika daya yang dapat menimbulkan harmonisa pada sistem listrik. Harmonisa merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat beban non-linear. Penyebab utama terjadi gangguan harmonisa akibat banyaknya pemakaian peralatan yang merupakan beban-beban non-linear seperti televisi, komputer, dan lain sebagainya. kWh meter merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pengukuran transaksi tenaga listrik yang termasuk dalam peralatan listrik yang tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya harmonisa. Pada dasarnya alat ini didesain untuk mengukur penghitung daya yang terpakai dalam input berupa arus dan tegangan dengan bentuk gelombang sinusoidal murni, sehingga dengan masuknya bentuk gelombang yang ideal maka akan meningkatkan akurasi pengukuran kWh meter tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa kinerja kWh meter sangat bergantung pada gelombang, arus, dan tegangan yang masuk dalamnya. Jika bentuk gelombang input tidak lagi berbentuk sinusoidal murni akan mengakibatkan distorsi harmonisa yang menjadikan kesalahan pengukuran pada alat tersebut. Tujuan penulisan pada jurnal ini yaitu dari penulisan jurnal telah menganalisa pengaruh dari harmonisa terhadap besarnya selisih pengukuran energi listrik pada kWh meter analog dan digital. Batasan masalah. Dalam penulisan jurnal ini, penulis akan membatasi pokok batasan masalah mengenai pengaruh distorsi harmonisa pada gelombang arus dan tegangan input pada kWh meter terhadap selisih pengukuran energi listrik yang dilakukan oleh kWh meter tersebut. kWh yang digunakan berupa analog satu fasa yang mempunyai tingkat akurasi kelas 2 dan kWh meter digital. Selanjutnya, analisa dilakukan dibatasi hanya pada nilai-nilai parameter yang dianggap penting dalam hal pengukuran menggunakan kWh meter, di antaranya nilai tegangan arus, faktor daya, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. 2. Dasar teori. Yang pertama, dari definisi harmonisa. Sistem tenaga listrik dirancang untuk beroperasi pada frekuensi 50 dan 60 Hz. Akan tetapi pada aplikasinya, beberapa beban menyebabkan muncul arus atau tegangan yang frekuensinya merupakan kelipatan 50 atau 60 Hz. Beban tersebut dinamakan beban non-linear, sedangkan frekuensi 50 atau 60 Hz disebut dengan frekuensi fundamental dan kelipatannya disebut harmonisa. Harmonisa adalah distorsi periodik dari gelombang sinus arus, tegangan atau daya dengan bentuk gelombang yang frekuensinya merupakan kelipatan di luar bilangan atau terhadap frekuensi fundamental, yang dimana pada sistem supply dirancang beroperasi pada 50 atau 60 Hz. Berikut adalah gambar gelombang harmonisa dari gambar 1. Selanjutnya ada distorsi harmonisa. Distorsi harmonisa merupakan setiap perubahan dalam bentuk sinyal yang tidak disengaja secara umum. Beradanya tidak diinginkan pada sistem. Harmonisa merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan distorsi pada bentuk gelombang fundamental dengan tegangan arus. Gambar 2 merupakan penjumlahan gelombang harmonisa. Selanjutnya persamaan harmonisa. Frekuensi dasar suatu sistem tenaga listrik ialah 50 Hz di negara Indonesia. Jika terdapat harmonisa kedua, maka gelombang tersebut mempunyai frekuensi 100 Hz, harmonisa ketiga mempunyai frekuensi 150 Hz, dan seterusnya, sehingga terjadi suatu persamaan sebagai berikut, yaitu FH sama dengan FI kali N, mana FH merupakan frekuensi harmonisa, FI merupakan frekuensi fundamental, dan N merupakan bilangan bulat positif.
Gambar 3 merupakan spektrum harmonisa. 2 ada indeks harmonisa. Yang pertama THD atau total harmonic distorsi, merupakan perbandingan antara nilai RMS dari seluruh komponen harmonisa terhadap nilai RMS dari fundamental. THD biasanya dinyatakan dalam bentuk presentasi persen THD. Nilai THD digunakan untuk mengukur besarnya penyimpangan dari bentuk gelombang periodik yang mengandung harmonisa dari gelombang sinusoidal murninya. Untuk gelombang sinusoidal sempurna THD-nya adalah 0%. Sedangkan menghitung THD dari arus dan tegangan mengalami distorsi adalah dengan menggunakan persamaan VTHD sama dengan akar sigma N sama dengan 2 Pn kuadrat per V1 kali 100%. Yang kedua ada standar harmonisa, merupakan membahas mengenai batasan harmonisa antara lain IEEE, IEE 5191992, IEC 61000 2, IEC 6100032, IEC 6100034. Atau standar ini membatasi harmonisa yang diakibatkan dari sisi beban agar tidak menimbulkan cacat gelombang pada keadaan normal, serta untuk membatasi cacat gelombang akibat adanya distorsi harmonisa dari sisi utility. Tabel 1 merupakan batasan harmonisa untuk sistem kurang dari 65 kV. Tabel 2 merupakan harmonisa untuk tegangan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini berguna untuk mengetahui pengaruh harmonisa terhadap penyimpangan pengaruh kWh meter, yaitu dengan cara menciptakan harmonisa pada rangkaian percobaan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, pada harmonisa timbul akibat beban-beban non-linear. Pada penelitian ini menggunakan beban yang digunakan adalah lampu LED dan lampu hemat listrik atau LHE. Pengaturan beban menimbulkan harmonisa dilakukan untuk mengetahui kecenderungan kinerja kWh meter mulai THD terkecil hingga THD terbesar. Dengan demikian dapat diperoleh data hasil percobaan kWh meter melalui THD terkecil hingga terbesar yang akan dianalisis dan dibuat kesimpulan dari penelitian. Yang ketiga, ada rangkaian penelitian. Berikut adalah gambar rangkaian percobaan pertama. Ada power quality analyzer, ada kWh meter, dan ada juga beban. Ini gambar kedua, gambar titik 5 merupakan gambar rangkaian percobaan kedua. Gambar titik 6 merupakan rangkaian paralel beban. Ini gambar rangkaian paralel beban. Selanjutnya ada 3 spesifikasi peralatan. Yang pertama ada kWh meter analog dan digital. Tabel titik 3 merupakan spesifikasi kWh meter analog dan digital. Selanjutnya ada power quality analyzer, adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sistem dan mengukur besaran harmonisa pada suatu sistem. Selain itu dapat digunakan untuk mengetahui besar-besaran lain yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Pengujian kali ini menggunakan power quality analyzer dengan merek Fluke 1730 energi logger. Berikut adalah gambar power quality analyzer. Selanjutnya ada beban. Pada pengujian ini, beban juga merupakan hal yang penting, di mana beban tersebut berfungsi sebagai alat yang menggunakan energi listrik yang terukur pada kWh meter. Beban-beban yang digunakan pada percobaan ini yaitu lampu LED dan lampu hemat listrik. Sebanyak lampu LED sebanyak 16 buah, masing-masing 13 watt, sedangkan lampu LHE 6 buah, masing-masing 36 watt. Berikut adalah lampu LED dan lampu LHE.
Selanjutnya ada prosedur pengujian. Prosedur pengujian terhadap KWH meter dilakukan untuk KWH meter analog dan digital menggunakan beban yang konstan kurang lebih 200 watt selama 3 jam berturut-turut. Beban yang digunakan dalam lampu LED memiliki total beban sebesar kurang lebih 200 watt dan lampu LHE atau lampu hemat energi jika di total memiliki sebesar kurang lebih 200 watt juga. Hal ini dimaksud untuk melihat kecenderungan pengaruh harmonisa terhadap kinerja KWH meter analog dan digital. Untuk variasi beban akan dibahas pada sub-bahasan 3.5 mengenai rancangan beban. Pelaksanaan penelitian pengaruh harmonisa kinerja dilakukan dengan prosedur percobaan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat rangkaian percobaan. Yang kedua, pemasangan lampu berupa lampu LHE. Yang ketiga, memberikan suplai pada rangkaian dengan menekan saklar on. Yang keempat, memberikan waktu antara 3 jam agar KWH meter dapat membaca pada energi listrik yang terpakai. Kelima, melakukan pencatatan besaran berapa besar KWH yang terpakai. Keenam, mencatat besaran nilai THD yang ada pada rangkaian tersebut menggunakan PG meter. Jika telah selesai mengulangi kegiatan sampai 1-7 dengan mengganti beban ke lampu LED. Selanjutnya ada rangkaian beban, rancangan beban. Beban yang digunakan pada percobaan ini adalah lampu LHE dan lampu LED yang sudah tertera tadi, yaitu 36 watt dan 13 watt. Selanjutnya ada pengujian analisa. Analisis hasil pengujian berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh suatu keterangan bahwa adanya harmonisa pada sistem kelistrikan dapat menyebabkan gelombang sinusoidal atau tegangan mengalami distorsi sehingga bentuk gelombang mengalami perubahan dengan bentuk awal. Besar atau kecilnya perbedaan bentuk gelombang awal dengan perubahan gelombang yang telah terdistorsi tergantung dari persentase THD-nya. Semakin besar persentase THD yang terukur, maka bentuk gelombang tegangan arus yang terdistorsi akan semakin menjauh dari bentuk sinusoidal murni. Selanjutnya ada analisis tegangan. Tabel 4 merupakan tegangan terhadap perubahan waktu KWH meter analog. Berikut adalah gambar tabel 4. Selanjutnya ada gambar 9, yaitu tegangan terhadap perubahan waktu KWH meter analog. Selanjutnya ada tabel 5 tentang tegangan terhadap perubahan waktu KWH meter digital. Selanjutnya ada gambar 10 mengenai tegangan terhadap perubahan waktu pada KWH meter digital. Ini merupakan gambar KWH meter digital. Pada pengujian terhadap KWH meter analog, tegangan tertinggi merupakan ada 231,3 volt pada 16 LED. Sedangkan terendah ada 228,1 volt 6 LHE. Dengan demikian, range tegangan yang digunakan pengujian KWH meter analog adalah 220 kurang lebih 10 volt. Sedangkan pada pengujian dilakukan terhadap KWH meter digital, tegangan tertinggi 230,4 volt 6 LHE dan terendah 221 volt 16 LED. Dengan demikian, range tegangan yang digunakan pada pengujian KWH meter digital adalah 220 kurang lebih 10 volt. Selanjutnya, nilai arus. Tabel 6 merupakan arus terhadap perubahan waktu KWH meter analog. Selanjutnya ada gambar 11, ada grafik arus terhadap perubahan waktu pada KWH meter analog. Ada selanjutnya tabel 7 tentang arus terhadap perubahan waktu KWH meter digital. Selanjutnya ada gambar 12 merupakan grafik arus terhadap perubahan waktu KWH meter digital. Pada kedua grafik di atas terlihat bahwa arus pada LHE cenderung lebih tinggi daripada arus LED. Namun di samping itu, dalam proses pengukuran energi KWH meter arus juga dipengaruhi besarnya presentasi THD yang sangat signifikan. Selanjutnya ada analisis faktor daya. Ada tabel 8 mengenai faktor daya terhadap perubahan waktu KWH meter analog
analog. Gambar 13, gambar berikut merupakan grafik terhadap perubahan waktu kWh meter analog. Selanjutnya ada tabel 9, faktor daya terhadap perubahan waktu kWh meter digital. Dan gambar 14 ada faktor kWh meter terhadap perubahan waktu pada kWh meter digital. Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa sudut 1 pada variasi beban 16 LED lebih kecil daripada sudut Pi2 variasi 6 LHE, sehingga faktor daya besarnya beban 16 LED mempunyai nilai lebih besar. Selanjutnya analisa daya aktif. Gambar 10 merupakan daya aktif terhadap perubahan waktu kWh meter analog, dan gambar 15 ada daya aktif terhadap perubahan waktu pada kWh meter analog. Tabel 11 ada daya aktif terhadap perubahan waktu kWh meter digital. Selanjutnya ada gambar 16, yaitu daya reaktif terhadap perubahan waktu kWh digital. Dari kedua grafik di atas dapat dilihat semakin banyak pemakaian LHE atau lampu hemat energi, daya aktif cenderung lebih besar. Bisa disebabkan lampu tersebut termasuk beban nonlinear yang menghasilkan harmonisa yang tinggi, sehingga menyebabkan arus lampu listrik semakin besar dan besar pula daya yang dihasilkan. Hal ini menjadi beberapa faktor, diantaranya satu, nilai cos Pi yang kecil. Yang kedua adalah distorsi harmonisa. Selanjutnya ada analisa daya reaktif. Tabel 12 merupakan daya reaktif terhadap perubahan waktu kWh meter analog. Selanjutnya ada gambar 17, yaitu daya reaktif terhadap perubahan waktu kWh meter analog. Tabel 13 merupakan daya reaktif terhadap perubahan waktu kWh meter digital. Berikut adalah tabel 13. Selanjutnya ada gambar 18, yaitu grafik daya reaktif terhadap perubahan waktu kWh meter digital. Berdasarkan hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin banyak pemakaian lampu hemat energi, maka akan menyebabkan nilai VAR atau daya reaktif yang semakin besar. Karena daya reaktif tersebut bernilai negatif, maka LHE juga diketahui sebagai beban kapasitif. Selanjutnya analisa daya reaktif. Di sini terdapat tabel 14 yang merupakan daya semu terhadap perubahan waktu kWh meter analog. Ini merupakan tabel 14. Selanjutnya ada gambar 19, yaitu mengenai daya semu terhadap perubahan waktu kWh meter analog. Selanjutnya ada tabel 15 mengenai daya semu terhadap perubahan waktu kWh meter digital. Waktu per 30 menit yang pertama 16 LED memiliki 0,2994, sedangkan 6 LHE memiliki nilai 0,3263. Selanjutnya ada tabel 16, yaitu daya semu terhadap nilai perubahan waktu kWh meter digital. Dari di atas dapat dilihat bahwa besarnya daya faktor semua mengikuti besaran daya aktif, daya reaktif, serta faktor daya. Dari hasil percobaan di atas diperoleh bahwa semakin banyak menggunakan beban LHE, maka semakin besar daya semu yang digunakan. Selanjutnya ada analisa persen THD dan persen THDI. Berikut adalah tabel THDV dan THDI terhadap perubahan variasi beban. Berikut adalah gambar yang ada persen THDV terhadap perubahan variasi beban. Selanjutnya ada gambar 21, yaitu persen THDI terhadap perubahan variasi beban. Berdasarkan kedua grafik THD di atas, bahwa nilai persen THD tegangan itu tidak begitu signifikan dibandingkan nilai persen THD arus yang besarnya mencapai lebih dari 100%. Pada grafik persen THD tegangan nilai tertinggi
terdapat pada variasi beban 6 LHE sebagian, sedangkan pada grafik persen THD arus nilai terendah terdapat pada variasi beban 6 LHE yang tertinggi pada variasi beban 16 LED. Selanjutnya ada analisa pengaruh distorsi terhadap proses pengukuran oleh kWh meter. Berdasarkan data yang telah ada, maka dapat dihitung besarnya energi digunakan menggunakan persamaan W sama dengan P kali T. W sama dengan 200 watt, sedangkan dikali 3 jam. W sama dengan 600 WH. W sama dengan 0,6 kWh. Yang selanjutnya 5 ada kesimpulan pada jurnal ini. 1. Kinerja kWh meter dipengaruhi oleh bentuk gelombang masukan, arus, dan tegangan sehingga jika bentuk gelombang mengalami distorsi maka akan terjadi kesalahan dalam proses pengukuran. Yang kedua, besar kesalahan berupa penyimpangan pengukuran energi oleh kWh meter analog dan digital dipengaruhi oleh komponen harmonik dalam sistem tersebut. Berdasarkan pengujian, nilai persen THDI pada beban nonlinear LHE memiliki kesalahan lebih besar daripada persen THDI pada lampu LED. Sebagai contoh, nilai persen THDI sebesar 135,5%, mempunyai tingkat kesalahan sebesar min 42,95%, serta pada persen THDI sebesar 122,8%, mempunyai tingkat kesalahan sebesar 51,9% pada tabel 4.16 di atas. Yang terakhir, kesimpulan setelah dilakukan penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja kWh analog dan digital dalam hal pengukuran energi listrik yang terdapat harmonisa di dalamnya. Selanjutnya, daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini ada penelitian sebelumnya milik Dugan Roger, Electrical Power System Quality, Second Edition, MC Grau. Yang kedua ada Mulyana pada tahun 2008 mengenai pengukuran harmonisa tegangan dan arus listrik di Gedung Direktorat TIK Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, jurusan Pendidikan Elektro PTK Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada Tobing pada tahun 2008 tentang pengaruh harmonik pada transformator distribusi. Yang selanjutnya ada milik jurnal Raharjo, yaitu Analysis of Harmonic Distortion Effect on Deviation Measurement of Electrical Energy in kWh meter pada tahun 2011. Yang terakhir, jurnal milik Kurniawan Irfan pada tahun 2012 tentang analisis pengaruh harmonisa terhadap penyimpangan pengukuran energi listrik pada kWh meter analog dan digital. Mungkin itu saja pemaparan tentang jurnal yang telah saya baca sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.